Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Fisika Sapri bersama saya Sapri Hani. Pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar fisika kelas 10 SMA, yaitu tentang penerapan hukum-hukum Newton. Jadi setelah kita menjelaskan tentang konsep dasar hukum 1 Newton sampai hukum 3 Newton pada bagian pertama, sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu penerapan hukum-hukum Newton. Baik, bahwa hukum-hukum Newton banyak diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara konsepnya sekarang adalah adanya gaya berat, kemudian ada gaya normal, kemudian ada gaya tegangan tali. Inilah pokok pembahasan kita pada hari ini. Baik, kita masuk ke gaya berat. Jadi macam-macam gaya pada benda. Jadi apabila ada bekerja beberapa gaya pada benda, maka penyembelahan gaya pada benda tersebut disebut dengan resultan gaya. Oleh karena gaya merupakan besaran vektor, maka penyembelahan gaya juga harus memenuhi aturan penyembelahan vektor. Nah, beberapa jenis gaya yang akan kita jelaskan di sini misalnya adalah gaya berat. Gaya berat atau W. Gaya berat atau berat benda adalah besarnya gaya tarik yang diberikan bumi kepada benda. Nah, biasanya arahnya selalu mengarah ke pusat bumi. Jadi misalnya ada benda di atas permukaan ini, maka gaya beratnya selalu mengarah ke pusat bumi, gitu. Atau W-nya ke arah bawah ini, mengarah ke bawah semua ini, mengarah ke pusat bumi semua. Jadi benda yang pada bidang datar, pada bidang miring, kemudian benda yang digantung pada tali, maka gaya beratnya mengarah ke bawah. Nah, besarnya gaya berat benda dirumuskan dengan W sama dengan M kali G, di mana W adalah berat benda, kemudian M adalah massa benda, kemudian G adalah percepatan gravitasi. Jadi ini harus dipisahkan atau dibedakan antara berat dengan massa. Jadi berbeda antara berat dengan massa. Jadi kalau berat bergantung pada gravitasi, sedangkan massa tidak bergantung pada gravitasi. Artinya bisa saja benda beratnya 0 tergantung pada gravitasinya. Jadi kalau gravitasinya 0, maka secara otomatis beratnya adalah 0, tetapi massa benda adalah tetap. Selanjutnya adalah gaya normal. Nah, gaya normal itu adalah ketika suatu benda terletak pada suatu bidang, maka bidang tersebut akan memberikan gaya pada benda tersebut yang arahnya tegak lurus pada bidang. Inilah yang disebut dengan gaya normal. Jadi benda ditempatkan pada bidang, maka bidang memberikan gaya yang arahnya tegak lurus kepada bidang. Itu yang disebut dengan gaya normal. Nah, ini contohnya. Benda diletakkan di atas permukaan datar ini, maka ada gaya normalnya ada tegak lurus di sini dari bidang permukaan terhadap benda tersebut. Jadi disebut dengan gaya normal. Nah, ini walaupun dalam posisi miring, pada bidang miring bendanya, maka gaya normalnya tetap tegak lurus pada bidang miring tersebut. Ini disebut dengan gaya normal. Nah, beberapa contoh soal dari gaya normal kita akan bahas gaya normal dengan contoh soalnya. Misalnya, bapak memberikan adik sekaleng kue bermassa 2 kilo sebagai hadiah ulang tahunnya. Kemudian kaleng itu letakkan di atas meja di mana pada tempat itu gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon pangkat 2. Nah, pertanyaannya adalah tentukan berat sekaleng kue dan gaya normal yang bekerja pada kaleng tersebut ini. Kemudian yang kedua, bagaimana jika adik menekan kaleng dengan gaya ke bawah sebesar 10 Newton? Kira-kira berapa gaya normal yang bekerja pada kaleng tersebut? Kemudian yang ketiga, jika adik mengangkat kaleng ke atas dengan gaya sebesar 10 Newton, berapa kira-kira gaya normal yang bekerja pada kaleng tersebut? Jadi ada 3 pertanyaan dalam soal ini. Kita akan bahas satu persatu.
Nah, penyelesaian untuk soal pada gaya normal. Nah, ini ada kaleng di atas permukaan bidang datar. Kaleng yang berisi kue ulang tahun dengan berat masanya 2 kg ya. Nah, pada saat kaleng diletakkan di atas meja tanpa adanya gaya luar, maka beratnya pun itu adalah W sama dengan M kali G. Jadi masanya adalah 2 kg, kemudian gravitasinya 9,8, jadi maka gaya beratnya adalah 19,6 Newton. Ini jika tidak diletakkan begitu saja di atas meja. Berapa gaya normalnya? Kita perhatikan daripada gambar ini. Gambar ini maka ada dua gaya yang berlaku pada meja itu. Nah, karena bendanya diam, maka kita berlaku adalah sigma F sama dengan 0. Nah, kita lihat pada kaleng ini ada dua gaya yang berlaku, ada gaya normal dan gaya berat. Gaya normal ke atas diberi tanda plus ke atas, kemudian gaya berat W ke bawah minus, jadi plus N kurang W sama dengan 0. Oke, jadi N sama dengan W pindah ke kanan menjadi W, N sama dengan W, di mana W nya adalah 19,6. Jadi gaya normalnya adalah 19,6 Newton. Selanjutnya bagaimana jika ini yang kedua, bagaimana saat kalian ditekan ke bawah sebesar 10 Newton? Nah, ini kita lihat. Ini. Jadi ada kaleng, kemudian kita tekan dengan gaya sebesar F. Ini. Nah, gaya normalnya ini tetap berlaku adalah hukum 1 Newton karena bendanya tidak bergerak, sigma F sama dengan 0. Kita beri tanda kalau gaya ke atas adalah plus, gaya ke bawah adalah minus. Jadi gaya ke atas adalah plus, yang gaya ke bawah adalah minus. Nah, yang ke atas itu kita lihat dulu semua yang ke atas. Yang ke atas cuma gaya normal N berarti plus N, yang ke bawah adalah minus W dan F berarti minus W kurang F. Nah, kita pindahkan berarti N sama dengan plus W tambah F. Jadi W-nya pindah ke kanan menjadi tambah, F-nya juga jadi tambah, jadi minus F menjadi tambah F. Berarti W-nya tadi 19,6, kemudian gaya tekannya adalah 10, berarti 19,6 tambah 10 adalah 29,6. Itulah besar gaya normal jika benda atau kalengnya ditekan di atas meja. Selanjutnya, bagaimana berapa besar gaya normal jika kalengnya diangkat ke atas sebesar gaya 10 Newton? Nah, kita lihat gambarnya lagi. Kita gambar kembali. Ini ada kaleng berisi kue, kemudian kita angkat ke atas. Nah, kalau diangkat ke atas berarti ada gaya normal ini F-nya, ada juga gaya gaya sebesar F yang mengarah ke atas. Selain gaya normal ini, kemudian gaya F dan ada gaya berat ke bawah. Gaya berat mengarah ke pusat bumi. Gaya normalnya berlaku sigma F sama dengan 0 karena benda diam. Nah, kita analis gayanya semua. Yang ke atas itu adalah N dengan F. Makanya plusnya itu plus N plus F. Ini plus N dengan F. Kemudian W-nya mengarah ke bawah, makanya dia kurang. Jadi gaya mengarah ke atas plus, yang mengarah ke bawah minus. Ini plus N dikurang W tambah F sama dengan 0. Ini plus N plus F kurang W sama dengan 0. Kita masukkan angkanya atau kita pindahkan dulu ruasnya, berarti N sama dengan minus W menjadi tambah W plus F menjadi kurang. Kebalikannya pindah ruas ini, pindah ruas kiri ke kanan. Berarti jawabannya adalah W kurang F. 19,6 kurang 10 sama dengan 9,6 Newton. Jadi besarnya gaya normal pada saat diangkat ke atas sebesar adalah 9,6 Newton. Selanjutnya adalah gaya tegangan tali. Nah, gaya tegangan tali yaitu gaya yang bekerja pada ujung-ujung tali karena talinya menegang. Ini banyak contoh, misalnya papan nama yang tergantung itu menggunakan tali, itu termasuk contoh dari gaya tegangan tali. Ini kita lihat ada benda A, B, dan C ditarik dengan gaya F, di mana antara A dan B ada tali 1,
kemudian antara B dengan C ada tali 2. Ini talinya menegang semua ini, sehingga disebut dengan gaya tegangan tali. Nah, contoh soal untuk gaya tegangan tali, kita lihat contohnya. Ini perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Ini ada benda A M1 sebesar 6 kg, benda M2 sebesar 4 kg ditarik dengan gaya F 60 Newton, di mana berada pada lantai yang licin, ditarik dengan gaya sebesar 60 Newton. Kira-kira berapa percepatan sistemnya? Dianggap sebagai satu sistem semua ini. Kalau ditarik ini berapa percepatannya dengan gaya 60? Kemudian berapa tegangan talinya? Karena talinya menegang, kira-kira berapa besar tegangan tali antara massa 1 dan 2. Bisa juga antara ini dan ini karena menegang. Oke, kita ketahui dulu massa M1 sama dengan 6 kg, M2 sama dengan 4 kg dengan gaya F sebesar 60 Newton. Ditanyakan berapa percepatan sistemnya atau A-nya dan tegangan talinya atau T-nya. Nah, kita lihat bendanya. Bendanya ke dalam satu sistem, karena dia bergerak maka berlaku hukum dari Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Sekali lagi bahwa bendanya bergerak maka berlaku sigma F sama dengan M kali A. Sigma M-nya dengan sigma F-nya sama dengan sigma M-nya. Ini karena M-nya ada 2, M1 dan M2. Ditanyakan berapa A-nya, berarti A sama dengan sigma F per M1 tambah M2. Ini sigma F dibagi dengan M1 tambah M2, karena ada 2 massanya ini. Berarti A sama dengan F-nya 60, M1-nya 4, M1-nya 6, M2-nya 4, berarti 6 tambah 4, berarti 10, berarti 60 per 10, berarti 6 meter per sekon pangkat 2. Jadi sistem benda ini bergerak dengan percepatan 6 meter per sekon pangkat 2. Selanjutnya adalah gaya tegangan tali. Nah, tegangan tali dihitung baik dari benda 1 maupun dari benda 2. Jadi bisa kita hitung antara benda 1 maupun dari benda 2. Oke. Nah, ini bendanya. Jadi kalau kita lihat dari benda 1, diagram benda 1, maka berlaku ini gambarnya. Jika dilihat dari benda 2, maka berlaku gambarnya ini. Ini. Nah, pada diagram benda 1, T, ini ada T di sini, ditarik dengan gaya T, T sama dengan M1 kali A. M1 kali A, berarti M1 adalah 6, 6 kali 6 dapat 36. Jadi tegangan talinya adalah 36. Tapi gaya tegangan tali di sini sama dengan gaya tegangan tali pada benda 2, sama saja karena dalam satu sistem. Nah, tapi penyelesaian yang berbeda, tapi hasilnya akan sama. Kita lihat pada diagram benda 2, kita lihat karena bendanya bergerak maka berlaku sigma F sama dengan M kali A. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Ke kanan adalah plus F, ke kiri minus T tegangan tali ya. Nah, itulah gaya yang bekerja pada sistem ini. Kemudian M kali A, M2 kali A. Jadi plus F dikurang T, ke kanan positif, ke kiri negatif, plus F kurang T sama dengan M2 kali A. Ini berlaku persamaan ini ya, kita turunkan ke bawah. Berarti kita kasih pindah T-nya. Berarti F dikurang M2 kali A. Ini positif, M2 kali A berubah menjadi kurang. Berarti F kurang M2 kali A sama dengan T. T-nya pindah ke ruas kanan dari minus T menjadi T. Kebetulan ini yang mau ditanyakan T-nya. Berarti T sama dengan, saya rubah saja posisinya. Yang di depan kasih belakang. Yang di belakang kasih depan tadi ini. Berarti T sama dengan F kurang M2 kali A. Setelah itu kita masukkan angkanya. F-nya 60. Tadi 60 gaya tariknya. 60 kurang M2-nya 4. A-nya 6. Berarti 60 kurang 4 kali 6, 24.
berarti T sama dengan 36 Newton. Nah, kita lihat bahwa tegangan tali baik pada diagram benda 1 maupun diagram benda 2 itu nilainya pasti sama, walaupun dengan cara yang berbeda. Tapi pasti hasilnya sama karena dia dalam satu sistem. Jadi besar gaya tegangan talinya sudah jelas 36 Newton. Oke, saya kira itu saja yang dapat sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Sekian dari saya. Saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.